Kasus korupsi tunjangan kinerja Turki Kementerian SDM, KPK telah menetapkan lebih dari satu tersangka terkait dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja. Perkara ini juga telah naik ke tahap penyidikan. Kabar pemerintahan KPK Al-Fikri mengatakan selain kantor Kementerian SDM dan kantor Dirjen Minerba, KPK juga menggeledah salah satu rumah di kawasan Depok, Jawa Barat milik salah satu tersangka. Sementara ini, mantan Menteri SDM Arifin Tarif membenarkan adanya keterlibatan internal dalam dugaan korupsi tunjangan kinerja di Dirjen Minerba Kementerian SDM atau Arifin memastikan segera melakukan pembenahan pengawasan hingga prosedur pemberian tunjangan kinerja. Kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pelanggaran serius yang mencoreng wajah pemerintah dari aspek hukum. Pelaku dalam kasus ini melanggar Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan besar. Kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pelanggaran serius yang mencoreng wajah pemerintah. Dari aspek hukum, pelaku dalam kasus ini melanggar Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda sebesar dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah tindakan korupsi di masa depan. Proses hukum diawali dengan investigasi oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dilanjutkan dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan. Sekarang kita akan masuk ke dalam aspek sosial. Di sini, kasus ini bisa menyebabkan erosi pada kepercayaan publik. Kenapa? Karena masyarakat mempunyai integrasi pemerintah dalam mengelola dana publik. Selain itu, terdapat krisis moral di kalangan pegawai negeri, di masyarakat umum terkait etika dan integritas di sektor publik. Korupsi ini berdampak pada kerugian, terutama dalam finansial negara, dan ketidakadilan sosial bagi pegawai yang seharusnya menerima tunjangan kinerja yang layak, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan demotivasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta penguatan institusi anti korupsi, reformasi yang efektif, dan penegak hukum yang tegas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang mendatang. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa menangani kasus ini? Yang harus kita lakukan yaitu mengenai pemberantasan korupsi seperti kasus korupsi Tukin ESDM pada kasus ini, yaitu dengan memperbaiki diri kita masing-masing, terutama diri kita di dalam kampus, di mana kita mahasiswa harus menunjukkan bahwa diri kita dan kampusnya harus bersih dan jauh dari tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai sejak awal masuk perguruan tinggi. Kita dapat kebijakan internal kampus sekaligus memberikan tekanan pada pemerintahan agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, ketika kita dalam proses perkuliahan, pada saat ini perlu ditekankan lagi moralitas peserta didik, terutama mahasiswa. Upaya preventif yang dapat dilakukan, mahasiswa memperoleh gelar sebagai tanda berakhirnya proses pembelajaran yang formal. Hendaknya mahasiswa memahami bahwa gelar yang disandangnya, yang akan diperolehnya, mempunyai konsekuensi yang tinggi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Kemudian upaya mahasiswa di dalam masyarakat, yaitu mahasiswa dapat berperan aktif terhadap korupsi ini dan membantu masyarakat dalam menciptakan ketentuan dan peraturan yang adil bagi masyarakat, sekaligus dapat mengkritisi peraturan yang setidakadilnya ketika sudah dibuat bagi masyarakat. Mahasiswa juga mempunyai peran yang edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat
untuk melakukan kuliah lapangan atau KKL maupun mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang ada. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigasi dengan membantu masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Cegah korupsi, bebaskan kampus dari korupsi. Kampus bebas korupsi. Terima kasih.